Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ramadhana lis-shaiminal mu'minin liyakunu minal muttaqin. Amma ba'du. Sahabat narasi KPI Ayuki TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dapat menjalankan rangkaian ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ini menjadi tanda kita, tanda iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan meningkatkan amal, menguatkan iman, menata hati, memperbaiki diri. Jangan biarkan Ramadan berlalu sedangkan amal kita tetaplah begitu. Bahkan hawa nafsu yang semakin hari semakin menggebu-gebu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita di dalam Al-Quran At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasairallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, maka sungguhnya Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Maka Ramadan setidaknya siapkan dua amalan terbaik yang Allah hadirkan kepada kita. Yang pertama, di siang hari kita berpuasa, menahan haus, lapar, dan dahaga. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Berpuasalah kalian atas dasar iman dan kasih sayang tulus, ikhlas cinta karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian di ibadah malamnya kita dihadirkan dan suatu ibadah yaitu Qiyamul Lail. Di Rasulullah SAW bersabda di hadis yang berbeda namun riwayatnya sama, berbeda satu huruf. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan atas dasar iman, tulus, kasih sayang, cinta kepada Allah, maka Allah akan menggugurkan semua dosa-dosa kita. Hadirin rahimakumullah, ada yang spesial di bulan Ramadan. Allah menginginkan setiap pagi, siang, sore 24 jam agar kita menggunakan waktu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari, rangkaian ibadah Qiyamul Lail banyak sekali ragamnya, dan yang paling istimewa adalah hadirnya sholat ibadah, sholat tarawih, yang mana sholat tarawih merupakan sholat yang hanya dan bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Pada tahun kedua Hijrah, Nabi besar Muhammad SAW melakukan ibadah sholat tarawih di masjid. Hari pertama ramai, hari kedua lebih ramai, namun di hari ketiga keramaian banget sampai Rasulullah SAW memutuskan di hari keempat untuk tidak melaksanakan ibadah tarawih di masjid. Kemudian sahabat bertanya, "Rasulullah, kita udah menunggu ramai, kenapa engkau tidak datang?" Rasulullah SAW hanya takut ketika Rasulullah menjalankan selama 30 hari full nanti bakal diwajibkan kepada umatnya. Rasulullah takut, Rasulullah sangat peka, Rasulullah sangat tahu umatnya seperti kita sekarang kalau diwajibkan melaksanakan sholat ibadah tarawih di masjid. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian saat dari Rasulullah SAW sampai dengan Abu Bakar, sholat tarawih dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing. Namun uniknya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, kita tahu Sayyidina Umar merupakan khalifah revolusioner yang berbeda, yang membawa dampak perubahan yang baik bagi umat Islam. Saat itu Umar bin Khattab menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam sholat tarawih, karena pada saat itu posisinya umat Islam sudah tidak efektif, sudah tidak kondusif. Ada yang di dalam satu masjid melakukan sholat ibadah tarawih dengan berbeda, ada yang jamaah, ada yang secara mandiri. Kemudian Umar bin Khattab membuat keputusan agar sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian apa kata Umar? Ni'matal bid'ah hadhi, inilah yang maksud aku tuh bid'ah, tetapi aku merasakan kenikmatan dari bid'ah ini. Nah, kemudian
sampai detik ini revolusinya Umar kita merasakan manisnya, merasakan nikmatnya ibadah sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Dengan itu membangun ukhuwah Islamiyah. Bukankah ketika sholat tarawih semua masjid itu full ramai? Ya, bukankah dengan ramai kita bisa bertemu, kita bisa berinteraksi, kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah bersama saudara-saudara kita? Begitulah Allah sampaikan kepada kita agar kita senantiasa beribadah, bukan hanya siang dan malam. Allah ingin lengkap. Ya, jadi nggak apa-apa puasa, malamnya sholat, tetapi dia tidak berpuasa, ya itu tidak mungkin ya. Allah juga berdosa gitu ya. Tetapi ketika kita menjalankan rangkaian ibadah puasa di siangnya, kemudian qiyamul lail di malamnya, Allah sangatlah cinta kepada kita. Dan ketika Allah cinta kepada kita, maka puncaknya adalah kita mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah ayat 183 menjadi kunci jawabannya. Kenapa sih kita harus melaksanakan ibadah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, siapa tuh? Kita yang dipanggil oleh Allah. Diwajibkan atas kita berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kita, ya. Tujuannya apa? Agar kamu bertakwa. Dan sholat tarawih memberikan pesan kepada kita, bukan siapa yang bertahan di awal, namun siapa yang berjuang dan bertahan di akhir. Ini memberikan gambaran kepada kita agar kita senantiasa istiqomah, karena kan istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Hadirin rahimakumullah, sahabat narasi KPI TV AYUK, mudah-mudahan kita bisa menjalankan rangkaian ibadah di dalamnya. Siam kita, qiyam kita menjadi ladang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.